Engkau layak Tuhan. Engkau layak ditinggikan Yesus. Sebab Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Berbicaralah di tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silahkan duduk saudara. Saudara, kurang lebih hampir selama seminggu ini, lagu ini terus terngiang-ngiang di hati saya. Dan ketika tadi saudara Sandra menyanyikan lagu ini, saya berdiri di situ. Hati saya jujur, hati saya nggak tahan. Saudara, saya nangis. Saudara, di tempat ini, di keluarga Grow Center ini, saudara harus mengerti bahwa hanya nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Sebab dia layak untuk menerima segala hormat. Yesus layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Dan keluarga Grow Center, value pertama dari keluarga ini adalah God Center. Amin. Saudara tentu sudah mengerti dan tahu God Center itu berbicara kita menjadikan Tuhan yang pertama dan utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Di keluarga ini saudara harus mengetahui bahwa Tuhan itu adalah pusat dari segala apapun yang kita lakukan. Amin. Oleh karena itu di tempat ini kita meninggikan Tuhan bukan karena apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, tetapi kita meninggikan Tuhan karena siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia adalah Raja di atas segala Raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia layak ditinggikan dan dia layak disembah. Amin. Nah, hari ini saudara kita akan sama-sama merenungkan kenapa kita meninggikan Tuhan di tempat ini. Tentu saudara betul Yesus ditinggikan karena dia layak untuk ditinggikan. Amin. Dia Raja, dia Tuhan. Saudara mau meninggikan dia, saudara mau sembah dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Amin. Dan tentu kita meninggikan dia karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin saudara membuat hati Tuhan itu senang. Oleh karena itu kita sembah Tuhan. Tetapi saudara juga harus mengerti selain dia adalah Tuhan dan Raja, kenapa kita meninggikan dia? Karena Yohanes 12 ayat 32 menuliskan seperti ini. Dan aku, Tuhan, apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi saudara, ketika Yesus ditinggikan, jiwa-jiwa itu akan datang kepada dia, saudara. Kita akan belajar satu hal hari ini. Kenapa Tuhan itu harus ditinggikan? Bukan karena Tuhan itu haus pujian. Kenapa kita tuh harus meninggikan Tuhan? Bukan karena Tuhan itu haus disanjung-sanjung, saudara. Kita mau tinggikan dia atau tidak, tadi saya katakan dia tetap adalah Tuhan dan Raja. Dia adalah Tuhan yang sudah tidak memerlukan apapun lagi karena dia adalah Allah yang sudah sempurna. Amin. Tetapi saudara, Yohanes 12 ayat 32 menuliskan, Allah yang sempurna, dia mati dan ketika dia mati firman Tuhan katakan dia ditinggikan di bumi ini. Tujuannya adalah apa saudara? Karena ketika ditinggikan Tuhan, maka jiwa-jiwa akan datang kepadanya. Saudara harus mengerti ada satu prinsip firman Tuhan hari ini yang akan kita belajar adalah bahwa ketika Yesus ditinggikan, maka orang akan datang kepada dia. Ketika Yesus ditinggikan, dimanapun ketika ada nama Yesus ditinggikan, maka akan ada jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Dan saudara, hari ini saudara, di bulan November ini saudara, kita akan belajar sama-sama tentang satu hal, yaitu buah jiwa-jiwa. Amin.
Sepanjang bulan lalu kita sudah belajar tentang karakter, tentang buah roh. Dan sepanjang hari ini, sepanjang bulan November ini saudara, kita akan belajar satu hal keluarga di tempat ini, yaitu tentang buah jiwa-jiwa. Saudara, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara tentu sudah tahu ayat ini. Saudara harus mengerti bahwa isi hati Tuhan yang paling dalam itu adalah apa? Jiwa. Amin saudara. Tuhan itu ditinggikan bukan karena gini, Tuhan itu haus, pengen ditinggikan, enggak. Karena Tuhan itu mengerti ketika namanya ditinggikan di tempat ini, ketika namanya ditinggalkan di dalam hidup saudara, ketika namanya ditinggikan di dalam pekerjaan saudara, saudara harus mengerti jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, bukan kepada kita. Amin. Dan hari ini yang akan kita belajar saudara. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan tanyakan kepada setiap pribadi kita masing-masing. Sebenarnya kita hidup itu untuk apa sih? Saudara pernah berpikir enggak? Sebenarnya kita nih hidup buat apa? Kita buka Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Paulus menuliskan, jikalau aku hidup untuk Kristus. Kita buka Yesaya 43 ayat 7 saudara. Firman Tuhan katakan, semua orang yang disebut dengan namaku, ini berbicara tentang Israel. Bukankah kita adalah Israel rohani, amin. Firman Tuhan katakan begini, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Saudara harus menyadari hari ini bahwa jikalau hari ini saudara hidup, kita hidup untuk Tuhan. Amin. Saudara pernah merenung enggak? Kenapa di sekian banyak pandemik ini, begitu banyak orang yang pulang ke rumah Bapak, saudara masih bisa ada di sini? Saya masih bisa melayani, berdiri di tempat ini, padahal begitu banyak hamba Tuhan, saudara mungkin sudah lebih dulu dipanggil Tuhan. Saudara harus mengerti bahwa kalau hari ini kita masih hidup, firman Tuhan hidup kita adalah untuk Kristus. Kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus menyadari bahwa kita tidak diciptakan untuk mencari kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Kita tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi sukses, untuk punya jabatan yang setinggi-tingginya. Tetapi kita diciptakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya katakan begini bukan berarti saudara tidak boleh kaya, saudara tidak boleh punya jabatan tinggi, bukan. Saudara dan saya harus mengerti bahwa kekayaan, sukses atau apapun yang kita miliki itu adalah bonus. Ketika kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kita, maka saudara kita akan mendapatkan bonus kekayaan, kesuksesan, jabatan. Makanya ada ayat firman Tuhan begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Karena ketika kerajaan Allah ada di dalam hidup kita, maka segalanya akan ditambahkan saudara. Ketika saudara menyatakan kemuliaan Tuhan, masa sih kita gak kecipratan? Kalau hari ini saudara punya backingan, punya kenalan, seorang raja, seorang presiden, seorang bos, masa sih gak kecipratan? Betul gak saudara? Masa bosnya naik mobil Rolls Royce misalnya, kita naik sepeda? Gak mungkin saudara, kita tangan kanannya bos. Bosnya kemana-mana naik mobil Mercy, kita naik sepeda? Gak mungkin saudara. Pasti kekayaan akan mengikuti karena kemuliaan sang raja itu. Begitu pula di dalam kehidupan kita saudara, bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu di dalam hidup kita harus belajar memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan dalam setiap aspek dalam kehidupan kita. Amin.
Bagaimana caranya? Dengan cara saudara melakukan yang terbaik, excellent, di tempat di mana Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang Tuhan percaya di dalam kehidupan kita. Menyatakan kemuliaan itu saudara bukan hanya sekedar saudara doa puasa. Betul kita harus doa puasa. Bahasa roh 5 jam. Betul kita harus seperti itu. Makanya saya suka sekali. Berapa banyak saudara yang mendengar minggu lalu saudara Pastor Jose katakan. Khotbahkan itu bagus banget. Buat apa saudara? Kalau saya suka pakai bahasa istilah begini. Buat apa saudara doa? Setan ditengking kabur. Tapi suamimu di rumah ditengking juga kabur. Bahasa rohmu sama kerasnya dengan amarahmu saudara. Oleh karena itu saudara, kita harus belajar bagaimana kita memuliakan Tuhan, benar meninggikan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Dengan melakukan yang terbaik di tempat dimanapun Tuhan percayakan. Amin. Kalau saudara dipanggil untuk bekerja di dunia bisnis, lakukanlah yang terbaik di sana saudara. Kalau saudara dipanggil bahkan jadi ibu rumah tangga, lakukanlah yang terbaik di situ. Amin. Kenapa kalau kamu ngurus bosmu, kamu berikan yang terbaik, tapi ngurus suamimu nggak diberikan yang terbaik? Kenapa suami-suami waktu kamu ngurus pekerjaanmu, kamu berikan yang terbaik buat pekerjaanmu, tapi kamu tidak bisa memberikan yang terbaik untuk istri dan anak-anakmu? Oleh karena itu saudara tahu kenapa di gereja ini kita belajar dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saudara coba lihat tempat ini. Saudara perhatikan desain ini saudara didesain dengan begitu rupa. Karena ada orang-orang yang gak kelihatan di belakang sana saudara. Tim XCOM berikan tepuk tangan buat mereka. Yang gak pernah berdiri di mimbar saudara. Saudara bahkan mungkin gak tahu siapa mereka ada di belakang. Tapi saudara tahu gak? Mereka memikirkan desain ini. Bahkan kalau saudara lihat PowerPoint-nya, bahkan hurufnya, jenis hurufnya, gede hurufnya, itu mereka pikirkan saudara. Saudara kalau lihat YouTube, saudara bagaimana lihat Instagram, itu Instagram bukan asal posting, mereka pikirkan saudara. Mereka lakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Tujuannya bukan supaya gereja ini keren, bukan supaya gereja ini hebat, tapi tujuannya begini. Ketika nama Yesus ditinggikan lewat apapun medianya, maka dia akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini. Intinya itu saudara. Makanya kita belajar lakukan yang terbaik. Saudara yang berdiri di sini main musik latihan saudara hari Sabtu. Sebelum latihan saudara pemain drum, mereka ngulik dulu. Mereka berusaha memberikan yang terbaik. Tujuannya apa? Bukan supaya mereka kelihatan keren di sini. Tapi kita belajar. Ketika kita memberikan yang terbaik, nama Tuhan ditinggikan. Jiwa-jiwa akan datang kepada Dia. Kenapa kita berikan sound system yang baik? Bukan karena kita kebanyakan uang, saudara. Wah, sound system harus baik, saudara harus mengerti. Bayangkan kalau lagi khotbah begini, tiba-tiba sound system bunyi. Nying. Saudara pikir Roh Kudus. Saya khotbah lagi. Nying. Saudara terdandu enggak? Terganggu. Kita berikan yang terbaik. Kenapa saudara? Karena kita ingin satu hal saja. Meninggikan Tuhan di tempat ini. Dan ketika Tuhan ditinggikan, jiwa-jiwa akan datang kepada Dia. Oleh karena itu saudara, hari ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Lakukanlah segala hal dalam hidupmu. Apapun itu. Seolah-olah itu adalah kesempatan terakhir kita melakukannya.
Dan mungkin besok kita belum tentu dapat melakukannya. Itu adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ibu-ibu, kalau hari ini ibu-ibu masak makan siang buat suamimu, lakukanlah yang terbaik saudara, seolah-olah mungkin besok saudara gak bisa lakukan itu. Suami-suami lakukan yang sama. Tiap tidur saudara, saya selalu peluk istri saya. Dan saya selalu katakan, sudah tahu saya gak berdoa panjang-panjang. Tiap mau tidur saya selalu bilang, nih Tuhan, terima kasih. Saya masih bisa 1 hari lagi sama istri saya. Who knows? Besok dia pulang atau saya yang pulang. Gak ada yang tahu. Tapi yang pasti ketika kita pulang, kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Oleh karena itu saudara, Matius 28 ayat 19 dikatakan seperti ini. Ayat yang sangat terkenal tentang amanat agung. Firman Tuhan katakan begini, karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan katakan dengan kata-kata ini. Karena itu apa? Pergilah saudara. Tuhan itu mau kita apa saudara? Pergi. Kita selalu berpikir saudara bahwa amanat agung itu hanya untuk hamba Tuhan. Untuk pendeta, untuk misionari. Makanya ayat ini bilang, kalau dibilang gini, karena itu pergilah. Di otak kita pergi itu apa? Mission trip. Betul. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus datang dalam hidupmu. Kamu pergi ke sebuah negara yang sangat terpencil misalnya. Di mana semua mayoritas belum kenal Tuhan. Betul. Ada orang-orang yang diminta Tuhan dipanggil seperti itu. Betul, jadi misionari. Pertanyaan saya, berapa persen sih yang dipanggil seperti itu? Coba saya mau tanya, di ruangan ini berapa banyak nih? Hampir 250. Siapa yang dipanggil Tuhan untuk ke negeri antah barantah? Angkat tangan. Nggak ada kan? Jadi gimana dong kalau gitu? Berapa persen dari dunia ini yang dipanggil seperti itu? 10% kah? 15% kah? Atau 20% kah? Berarti ayat ini gak relevan dong. Pergi ini buat hamba Tuhan. Bukan saudara. Saya mau tanya, siapa yang saudara tiap hari pergi dari rumahmu? Selama pandemik ini pasti berkurang ya. Tetapi kalau tidak masa pandemik, saya yakin saudara pasti pergi keluar dari rumah. Untuk apa? Kerja paling banyak. Ada yang buat hangout, ada yang buat nongkrong-nongkrong. Tapi sebagian besar pasti kita pergi untuk apa? Bekerja. Ayat ini berkata saudara, Tuhan suruh apa? Pergi. Pergi itu bicara apa? Kemanapun saudara pergi di tempat yang Tuhan tetapkan. Di tahun depan gereja ini berbicara tentang expansion. Seorang raja yang memiliki hati imam. Saudara dipanggil di dunia bisnis kah? Saudara dipanggil di dunia art kah? Di dunia pemerintahan, pendidikan. Saudara kan pergi ke situ, betul nah saudara? Artinya saudara apa? Dipanggil Tuhan ke tempat itu. Saya dipanggil Tuhan di dunia gereja. Tentu saya akan pergi ke dunia saya, yaitu gereja, saudara. Tapi saudara mungkin dipanggil Tuhan di dunia bisnis. Dipanggil Tuhan di dunia apapun, saudara. Government mungkin. Saudara pergi ke situ. Amin. Firman Tuhan katakan apa? Karena itu pergi. Pergi untuk apa, saudara? Menceritakan perbuatan dan kebesaran Tuhan di mana saudara berada. Tapi hari ini yang saya ingin garis bawahi adalah begini, saudara. Ceritakanlah kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya oleh perkataan kita. Tetapi juga lewat apa? Perbuatan kita. Kita selalu bilang pergi nginjil. Kita selalu bilang nginjil itu cerita tentang Yesus. Bro udah kenal Tuhan belum? Gue nih kenal Tuhan nih. Gue diselamatkan nih. Gue dulu kecanduan narkoba 7 tahun nih. Tuhan jamah hidup saya berubah. Betul kita harus lakukan itu. Amin.
Tapi saya mau tanya jujur sama saudara. Berapa banyak saudara yang melakukan itu? Sehari bisa berapa kali? Jujurlah saudara, tidak ada dusta di antara kita. Saudara lakukan sehari sekali saja, itu sudah luar biasa. Tapi saya tanya, apa yang tiap hari orang lihat dalam hidup kita? Perbuatan kita. Makanya ceritakanlah perbuatan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat perbuatan. Makanya saya suka sekali minggu lalu Pastor Jose katakan, orang di luar sana saudara tidak peduli jabatan saudara di gereja. Tidak peduli berapa lama saudara bahasa roh, berapa lama saudara baca Alkitab. Saya katakan ini bukan berarti saudara berhenti baca Alkitab, berhenti berdoa, berhenti bahasa roh. Enggak. Tapi yang mereka lihat pertama kali adalah apa? Perbuatan. Makanya di tengah seperti ini saudara, ketika hidup goncang, muka semua kayak pepaya mesem saudara, lonjong, kok masih ada orang yang tetap apa? Buka sebentar, senyum. Kok bisa ya? Ketika mungkin saudara ada seorang keluarga, anaknya saudara tahu, anak autis itu saudara. Hampir sebagian besar saya kaget. Keluarga yang punya anak autis, suaminya itu meninggalkan istrinya. Datang. Kok bisa ya ada satu pria, dia tetap ada di situ. Itu sedang menceritakan apa? Kebesaran dan perbuatan Tuhan. Dan setelah pergi Tuhan bilang apa? Jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Firman Tuhan katakan ini, kita pergi untuk apa? Menjadikan semua bangsa muridku. Kalau menjadikan semua bangsa muridku, saudara saya mau tanya, artinya saudara sedang memberi atau menerima? Memberi. Saya sedang menjadikan Pastor Timmy murid, artinya apa? Saya harus invest sesuatu dalam kehidupan Pastor Timmy. Kalau Tuhan bilang gini, pergilah dan jadilah kamu murid, artinya apa? Kamu menerima. Dari firman Tuhan ini saudara saya ingin sampaikan ini. Tuhan mau kita pergi untuk memberi, bukan untuk menerima. Masalahnya begini, setiap kita punya berpikir, kita pergi itu untuk mencari sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Betul enggak? Saudara pergi untuk dapatkan uang. Bahkan maaf saya harus bilang, saudara bahkan datang ke gereja pun, saudara expect saudara dapatkan sesuatu. Betul? Enggak salah. Tapi firman Tuhan bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan tuh mau kita pergi untuk memberi bukan untuk menerima. Tapi saudara saya mau katakan begini, kita tidak akan pernah pergi sampai kita berani melepas apa yang kita pegang erat. Kalau hartamu lebih berat daripada Tuhan, believe me, kamu gak akan pernah mau pergi. Dan yang kedua saudara, kita tidak akan pernah memberi sampai kita berani berkata, cukup untuk diri kita. Maaf ya, saya bukan nyindir. Tapi ini kenyataan. Saudara berapa banyak ke gereja datang, jemaat bilang gini. Bahkan pengerja ada, saya gak diperhatiin. Kenapa? Karena mental kita itu menerima terus. Dan saudara saya mau tanya begini. Berapa kata cukup dalam hidup kita? Saudara punya uang 100 juta cukup? Sekarang cukup. Sudah punya 100 juta. Cukupnya 1 triliun. Saudara saya mau tanya lagi. Saudara hari ini diperhatikan, saya mau tanya. Cukup diperhatikan buat saudara berapa? Apakah tiap hari saya masakin nasi goreng tiap pagi?
Cukup itu nggak pernah ada batasnya dalam hidup manusia sampai kita putuskan untuk berkata enough. Cukup, aku udah cukup diperhatiin. Aku sudah cukup kok. Makanya kalau saudara punya dua hal ini, maka saudara begini, saudara datang ke gereja, saudara pergi kerja. Pikiran saudara bukan gini, gua makan siapa ya? Saudara akan punya gini, apa yang aku bisa berikan kepada orang lain? Dan kalau ini terjadi saudara, maka ada ayat yang terakhir. Firman Tuhan katakan ini, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketika saudara nama Tuhan ditinggikan, kita berani memberi yang terbaik buat orang lain. Maka di titik itulah terjadi namanya penuaian jiwa-jiwa. Ketika kita pergi dan meninggikan Tuhan dalam perbuatan kita, Tuhan yang akan menarik jiwa-jiwa. Coba yang terakhir yang ada gambar panahnya, saya akan tutup dengan ini, saya minta waktu 3 menit lagi. Saudara, ayat itu berkata saudara begini, di akhir ayat itu berkata begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara ya tahu ayat itu. Saudara lihat ini. Tuhan mau kita pergi. Ketika kita pergi, kita apa? Pergi untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Dengan cara apa? Kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika Tuhan ditinggikan, saudara dimanapun di tempat kerjamu, di apapun yang saudara perbuat, maka akan terjadi namanya apa? Penuaian. Dan setelah dituai saudara, firman Tuhan begini, dan ajarlah mereka melakukan apa yang yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Betul saudara? Artinya apa? Setelah terjadi penuaian jiwa, jiwa itu harus didewasakan di komunitas. Makanya saudara perlu ikut cool. Saudara gak akan bisa dewasa hanya saudara ikut ibadah raya, perlu didewasakan di komunitas. Dan ketika sudah dewasa apa saudara? Pergi. Lalu ayat itu ditutup dengan begini. Dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi begini saudara. Kalau coba balik nih. Kalau saudara lakukan circle ini, Tuhan pasti beserta denganmu. Kita nih suka nyomot yang akhirnya doang. Saya mau tanya begini. Apa yang membuat surga bergerak ketika kita bergerak? Saudara mau nggak? Ketika saudara bergerak, surga bergerak. Pasti mau ya. Caranya apa? Ketika kita melakukan agenda surga. Saudara tahu agenda surga apa? Nggak ada yang lain ini. Saudara pergi, saudara menceritakan kebesaran Tuhan, terjadi penuaian, saudara mendewasakan orang di kul dan pergi lagi. Maka Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Biar hari ini saudara mengerti. Jiwa-jiwa itu isi hatinya Tuhan. Dan biar saudara pulang dari tempat ini. Saudara besok pergi ke tempatmu di mana berada. Saudara lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Amin. Saya undang pemain musik. Wow. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name.
Saudara, hari ini saudara nggak perlu lihat kiri, saudara nggak perlu lihat kanan. Saudara yang ada di rumah juga yang sedang menyaksikan ini. Saudara, kalau mau jujur, kita tuh nggak bisa punya hati buat jiwa-jiwa, betul? Tapi ketika Tuhan menaruh hatinya dalam hati kita, akan ada belas kasihan dalam hidup kita ketika melihat jiwa-jiwa. Dan baik saudara yang ada di rumah dan hari ini yang ada di tempat ini, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara boleh angkat tanganmu dan saudara taruh tangan kananmu di hatimu. Oh Jesus, Tuhan, kami mau jujur di hadapan-Mu bahwa sebetulnya Tuhan sulit buat kami untuk mengasihi jiwa-jiwa, terutama orang yang tidak kami kenal dan mungkin orang yang menyakiti hati kami. Tapi biarlah hari ini Tuhan kami menaruh tangan kami di dada kami, bahwa tanda kami perlu Engkau. Oleh karena itu Tuhan, transferkan hati-Mu kepada hati kami. Biar belas kasihan-Mu ada dalam hidup kami. Sehingga ketika besok kami pergi bekerja, kami melihat keluarga kami melihat apapun yang ada di sekeliling kami belajar melihat dari kacamata-Mu. Materaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Materaikan isi hati-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Mari sambil kita angkat tangan, kita katakan, worthy is your name. Jesus, you deserve the praise. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri.